Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Channel The Purbas sudah sangat sering membawakan kisah kasus pertarungan antara istri sah dan para pelakor. Ada kasus yang berakhir dengan kematian istri sah, dan ada pula yang berujung dengan kematian si pelakor. Untuk video hari ini, saya masih akan membawakan kasus dengan tema yang sama, tapi saya jamin, ending dari kasus ini sangat memuaskan. Mari kita mulai ceritanya sekarang. Di industri hiburan Hong Kong pada era tahun 70-an, ada seorang aktris top dan sensasional yang bernama Lily Ho. Selain cantik, Lily kerap membintangi film bertema sensitif. Dia juga senang memilih peran-peran yang provokatif serta kontroversial. Namun ternyata, semua itu tidak membuat popularitasnya redup dan tawaran film masih terus berdatangan. Sampai kemudian, Lily Ho memutuskan untuk menikah dan mundur dari dunia keartisan. Walaupun hampir di setiap filmnya Lily tampil dengan karakter yang sangat berani, namun di dunia nyata selama 43 tahun, dia hanya diam saja melihat perselingkuhan suaminya dengan banyak wanita. Tapi benarkah Lily hanya diam dan tidak berbuat apa-apa? Lahir dengan nama Lily Ho Lily, pada tanggal 25 November tahun 1946 di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu dari pasangan orang tua yang cukup berada. Namun saat dia berusia 2 tahun, Lily Ho dibawa orang tuanya pindah ke Taiwan, karena saat itu bisnis orang tuanya mengalami penurunan drastis akibat krisis ekonomi. Mereka lalu menetap di kota Taipei, di mana Lily selanjutnya tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Orang tuanya melihat kalau Lily memiliki bakat dan daya tarik yang kuat di industri hiburan masa depan. Jadi sejak kecil Lily sudah dipersiapkan untuk menjadi artis. Pada tahun 1963, di usianya yang baru 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA, seorang sutradara menemukan bakat Lily dan memberinya peran kecil di sebuah film. Berkat film ini pula, wajah Lily mulai dilirik oleh sutradara dan produser lain. Di tahun berikutnya, Lily menerima tawaran untuk menjadi pemeran pendukung utama di film Song of Orchid Island. Setelah menyelesaikan syuting film itu dan Lily lulus dari SMA pada tahun 65, keluarganya memutuskan untuk pindah lagi, kali ini ke Hong Kong, bukan untuk mengembangkan bisnis ayahnya, melainkan untuk mendukung karir Lily di dunia perfilman. Setelah menetap di Hong Kong, dengan segera Lily menandatangani kontrak dengan studio film Brothers Show, yang terkenal sudah memproduksi banyak film dan mengorbitkan artis-artis muda di industri hiburan Hong Kong. Kebetulan di tahun itu, Brothers Show sedang melakukan kampanye untuk memperkenalkan artis-artis baru mereka ke publik, yang berisi 12 gadis muda termasuk Lily. Meskipun Lily saat itu masih sangat hijau dan belum terlalu diperhitungkan, secara kebetulan ada 3 artis yang lebih senior memutuskan untuk menikah dan mengundurkan diri dari dunia perfilman. Dengan cepat nama Lily mencuat dan menjadi pusat perhatian, di mana Lily selanjutnya mendapat nama julukan sebagai Putri Glamor. Lily Ho kemudian berteman dekat dengan penyanyi legendaris Teresa Teng, dan aktris sekaligus pembawa acara populer Lydia Sum. Di tahun berikutnya, Lily mulai muncul di berbagai produksi film dan langsung mencapai puncak ketenarannya di tahun 66. Dalam setahun saja, dia membintangi 7 film dan semuanya laris di bioskop. Namun secara mengejutkan, Lily muncul dalam sebuah film yang berjudul The Night of Night, di mana dia melakukan adegan ranjang dengan mempertontonkan bagian dadanya. Di masa itu, adegan-adegan seperti ini masih sangat tabu dan dianggap tidak bermoral. Tapi demi peran dan keseriusannya dalam berakting, Lily Ho menerobos semua batasan dan norma masyarakat walaupun dia sangat sadar kalau aksinya itu akan mengundang kontroversi. Seorang temannya pernah bercerita bahwa bagi Lily, tidak ada satupun hal yang bisa menghalangi langkahnya. Demi menafkahi keluarganya, dia siap untuk menanggung resiko apapun. Meski sempat menerima kecaman dari publik, akting Lily di film tersebut ternyata juga menerima pujian dari para produser dan sutradara. Jadi alih-alih mengalami penurunan, karir Lily semakin melesat dan tawaran film terus berdatangan. Pada tahun 1972, Lily kembali membuat gebrakan dengan menerima peran sebagai wanita lesbian di dalam drama berjudul Intimate Confessions of Chinese Courtesan. Film pertama di Hong Kong yang mengangkat isu lesbian dengan menampilkan adegan sensual antara 2 tokoh utama wanita.
Lagi-lagi aksi Lily Ho memicu perdebatan publik. Akan tetapi Dewi Fortuna ternyata tetap berpihak kepada Lily dan karirnya makin bersinar. Bahkan faktanya, sejak film kontroversinya di tahun 66, nama Lily semakin terkenal hingga mengundang minat banyak pengusaha muda yang melihat sosok Lily sebagai calon istri idaman dan ingin meminangnya. Pada tahun 72, Lily menerima lamaran dari seorang putra pengusaha kaya di Hong Kong, dan sejak saat itu, perlahan-lahan dia mulai jarang tampil di layar kaca, sampai kemudian dia benar-benar mundur dari dunia keartisan pada tahun 83. Salah satu pria yang mengejar cinta Lily dan ingin meminangnya adalah seorang pria muda yang bernama George Chow, putra bungsu dari salah satu orang terkaya di Hong Kong. George lahir pada tahun 1940 di kota Shanghai. Ayahnya adalah pemilik perusahaan Wah Kuong, yaitu perusahaan pengiriman via kapal laut yang pertama di Hong Kong. George pindah bersama keluarganya ke Hong Kong saat dia berusia 7 tahun, dan ketika dia berumur 17 tahun, ayahnya mengirim George ke Inggris untuk kuliah mengambil jurusan teknik sipil. Setelah lulus dan meraih gelar sarjana, George sempat bekerja di perusahaan konstruksi dan menggarap beberapa proyek di Eropa, sampai kemudian ayahnya memanggil George pulang untuk bergabung ke perusahaan Wah Kuong Shipping Holdings Limited. Saat George pulang ke Hong Kong pada tahun 66, di saat itu juga, nama Lily lagi heboh-hebohnya jadi pemberitaan karena aksi beraninya tampil semi telanjang di film Night of the Night. Namun justru karena itulah, George malah tertarik kepada Lily. Dengan statusnya sebagai anak salah satu orang terkaya di Hong Kong, George sangat penuh percaya diri bisa mendapatkan Lily. Namun ternyata, Lily saat itu sedang menjalin hubungan dengan seorang aktor, dan dia sama sekali tidak meladeni George. Setahun kemudian, sang ayah mengirim George ke Jepang untuk belajar teknik pembuatan kapal. Lalu dia lanjut magang di perusahaan galangan kapal di Jepang selama 3 tahun. Berkat ilmu yang dia pelajari, nantinya pada tahun 80-an ketika perdagangan maritim antara Hong Kong dan Jepang sedang berkembang pesat, George dengan cepat menunjukkan hasil studi dan magangnya, di mana tak hanya cerdas, George juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik hingga mampu membawa banyak peluang kerjasama yang menguntungkan bagi perusahaan ayahnya. George bolak-balik Hong Kong Jepang selama kurang lebih 6 tahun. Namun setiap ada kesempatan, dia akan menemui Lily dan terus berusaha untuk mendapatkan hati gadis itu. Kebetulan pula, di tahun 70-an, Lily sudah putus dengan pacarnya. Tapi bukan berarti Lily sudah siap untuk memulai hubungan baru. Terlebih lagi, wajah dan fisik George bisa dikatakan biasa-biasa saja. Sementara Lily saat itu sedang berada di puncak karirnya, dan ada banyak alternatif pria yang bisa dia pertimbangkan untuk menjadi kekasihnya, baik dari kalangan bintang film maupun dari kalangan pengusaha. Setelah hampir 6 tahun gagal memenangkan hati Lily, George mengubah strateginya dengan cara mendekati dan mendapatkan restu ibu gadis itu terlebih dahulu, dan ternyata upaya George berhasil. Berkat campur tangan sang ibu, Lily akhirnya mau menerima cinta George walaupun masih setengah hati. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh George adalah membawa gadis idamannya ke pelaminan. Setelah berhasil menjalin hubungan bersama Lily, George lagi-lagi harus kecewa karena lamarannya berulang kali ditolak oleh sang kekasih. Dari gosip yang beredar saat itu, dikatakan bahwa Lily masih belum bisa move on dari mantan kekasihnya, dan selain itu, Lily menerima George bukan atas dasar cinta, melainkan karena dipaksa oleh ibunya. Barulah pada awal tahun 72, ada sebuah insiden kecil terjadi yang mengubah jalan hidup Lily dan George. Pada suatu hari, Lily sedang syuting film dan George berada di sana menunggu proses syuting selesai. Pada satu momen, ada satu lampu properti yang jatuh dan menimpa kepala Lily, dan sebelum benda-benda lain ikut berjatuhan, George langsung bergegas melindungi Lily sehingga gadis idamannya itu tidak terluka lebih parah. Memang terdengar klise, tapi berkat aksi heroiknya saat itu, hati Lily akhirnya luluh dan mau menerima lamaran George. George dan Lily selanjutnya menikah di tahun 72, dan di tahun-tahun berikutnya, mereka dikaruniai 4 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Hidup Lily bisa dikatakan nyaris sempurna. Sebagai artis, dia sudah memiliki nama besar. Bahkan setelah menikah, Lily masih rutin membintangi beberapa judul film dalam setahun. Tapi memang kuantitasnya tidak sebanyak dulu. Hingga kemudian pada tahun 83, Lily tampil di film yang berjudul The Lost Generation. Dan itu menjadi film terakhirnya sebelum Lily benar-benar mundur dari dunia perfilman dan fokus menjadi ibu rumah tangga.
Dari seorang aktris tenar yang terbiasa dengan dunia glamor, Lily bertransformasi menjadi seorang istri dan ibu sekaligus menjadi bagian dari keluarga konglomerat terpandang di Hong Kong. Namun ternyata, Lily berhasil lagi dengan peran barunya ini. Setidaknya itulah yang terlihat oleh orang luar. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga mereka, hanya Lily yang tahu. Sekarang kita beralih dulu ke George Chow dan perusahaan keluarganya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, George adalah putra bungsu di keluarga tersebut. Saat George kembali dari Jepang dan bergabung dengan Wakuwong, perusahaan itu dipimpin oleh sang ayah dan kakaknya yang nomor 2, yaitu Frank Chow. Namun informasi terkait kakak pertamanya tidak ditemukan di mana-mana. Apakah dia meninggal di usia muda, atau karena suatu alasan, dia tidak dilibatkan ke dalam perusahaan. Seperti yang terjadi pada kakak George yang nomor 3 yang bernama Cecil Chow. Cecil dikenal dengan kelakuannya yang tidak beres, hidup selalu berfoya-foya dan suka main perempuan. Itulah mengapa Tuan Chow menaruh harapan besar ke pundak George si anak bungsu, agar suatu saat, dia bisa menggantikan sang ayah dan Frank kakaknya. Namun yang tidak diketahui banyak orang, sifat dan kelakuan George tidak jauh berbeda dengan Cecil kakaknya. Hanya saja, George lebih bisa mengontrol diri dan lebih lihai menutupi jejak perbuatannya dibandingkan sang kakak. George juga secara alami lebih pintar dan berbakat di bidang bisnis. Bahkan pada sekitar tahun 85 ketika perusahaan Wakuwong berada di jurang kebangkrutan, George tampil sebagai penyelamat dan berhasil mengangkat Wakuwong ke level yang jauh lebih tinggi. Hingga akhirnya pada tahun 95, George duduk di kursi direktur utama menggantikan sang ayah dan Frank kakaknya yang sudah meninggal dunia. Pernikahan George dan Lily bisa dikatakan adalah pernikahan termegah pada masa itu. Bagaimana tidak, seorang artis top markotop menikah dengan putra pengusaha tajir melintir. Tentunya pesta yang digelar juga tidak mungkin kaleng-kaleng. Tak hanya menyedot perhatian para wartawan, pernikahan mereka juga turut dihadiri oleh sederet tokoh penting, mulai dari para artis, penyanyi, sosialita, pengusaha, tokoh politik atau pejabat, dan pesohor-pesohor lainnya. Dalam kesempatan itu, kakek George menghadiahkan pasangan pengantin baru ini sebuah mobil merek Rolls-Royce, yang menjadi sinyal bahwa Lily sangat diterima di keluarga Chow. Di tahun-tahun awal pernikahan mereka, George terlihat sangat mencintai Lily sebagaimana dulu saat dia masih mengejar wanita itu. Kisah cinta dan pernikahan mereka juga dipandang sebagai cerita kehidupan yang ideal di mata masyarakat, khususnya di masyarakat kalangan atas. Namun benarkah pernikahan mereka sebegitu sempurna? Ada anggapan umum di tengah masyarakat, yang mengatakan bahwa 3 hal yang mampu membuat hidup seorang pria hancur, adalah harta tahta dan wanita. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu teman yang suka pinjam uang tapi gak mau balikin. Kalau ditagih dia marah-marah, dan pas akhirnya balikin, gayanya tengil sok punya banyak duit. Tapi untuk kasus George Chow, kita kembali lagi ke 3 hal tadi, yaitu harta, tahta, dan wanita. Sebagai putra bungsu dari keluarga konglomerat, sejak kecil George sudah mendapatkan kenyamanan hidup yang luar biasa, hingga kemudian George tumbuh besar dan menjadi pria yang bertransformasi sebagai pengusaha dengan masa depan yang cerah, yang diprediksi akan menggantikan posisi sang ayah sebagai direktur utama perusahaan. George juga secara terus-menerus berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pengusaha yang cekatan dan memiliki insting tajam, bahkan dia terbukti berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, dan kemudian membuat aset perusahaan Wakuwong menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Namun sayangnya, kelebihan dalam hal harta dan status sosial, justru menggiring George ke sisi lemah dalam kepribadiannya, yaitu soal wanita. Cinta George kepada Lily tidak sepenuhnya tulus dan murni, lebih ke arah ego sebagai lelaki dan sebagai orang yang merasa bisa mendapatkan semuanya. George seperti tidak bisa terima saat pertama kali mendekati Lily dan ditolak. Bahkan hingga 6 tahun kemudian, wanita itu masih belum bisa dia dapatkan. Hingga akhirnya Lily takluk dan berhasil dia nikahi. Namun setelah itu, George merasa kalau Lily sudah tidak menantang lagi. Alhasil dia mulai mencari petualangan baru di luar rumah. Atau lebih tepatnya mencari tantangan baru untuk ditaklukkan. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah pernikahan, sudah mulai beredar rumor tidak sedap terkait skandal perselingkuhan George dengan beberapa wanita. Walaupun dia selalu berusaha menjaga citra sebagai suami dan ayah yang baik, George pada akhirnya tidak bisa meredam tuduhan bahwa dia adalah suami yang nakal dan tidak setia. Awalnya, semua itu hanya bersifat gosip, namun di sekitar tahun 90-an,
George mulai terang-terangan muncul di tempat-tempat umum bersama wanita-wanita simpanannya, seperti makan malam di restoran mewah, check-in di hotel bintang 5, serta sering terlihat berada di toko-toko barang branded. Hari ini dia membelikan sebuah tas untuk seorang artis, lain hari dia membelikan gaun untuk seorang model. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 95, ketika paparazzi memergoki George Chow keluar dari sebuah gedung apartemen mewah, bersama Tan Yu-mei, kontestan Miss Asia TV tahun 93, sebuah ajang ratu kecantikan yang berbasis di Hong Kong. Berita tentang hubungan mereka menyebar dengan sangat cepat dan menjadi sorotan publik. Bahkan kabarnya, George sudah mengenal Yu-mei sejak tahun 93. Sebelum berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Asia TV, Yu-mei juga pernah mengikuti ajang kecantikan Miss International Chinese, namun dia tidak berhasil memenangkan dua kompetisi itu. Meski demikian, penampilan dan bentuk tubuh Yu-mei yang molek berhasil memenangkan hati banyak pria, salah satunya adalah George. Pada tahun 1999, beredar foto George dan Yu-mei yang sedang berada di bandara hendak terbang ke Thailand. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin terbuka, dan media semakin sering menangkap momen-momen mereka saat berkencan. Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, Lily Ho akhirnya memecah kesunyian. Pada tanggal 22 Mei tahun 1999, dia muncul di program televisi nasional dan dengan tegas mengkonfirmasi bahwa George Chow suaminya memang telah berselingkuh. Ketika ditanya mengapa dia tidak mengajukan gugatan cerai meskipun mengetahui tentang perselingkuhan suaminya, Lily menyatakan bahwa dia hanya akan bercerai dengan George kalau memang sudah tidak ada lagi pilihan lain. Lily menambahkan bahwa dia menginginkan pernikahannya tetap utuh, dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun mengambil tempatnya. Buntut dari pernyataan publik Lily, George Chow terpaksa harus memberikan tanggapan. Pada tanggal 12 Juni masih di tahun yang sama, dia setuju untuk melakukan wawancara di televisi, di mana dia kemudian mengeluarkan permintaan maaf publik dan berharap bisa mendapatkan pengampunan dari istrinya. Namun di saat yang sama, George dengan tegas membantah bahwa dia memiliki hubungan intim dengan Yu-mei dan mengklaim bahwa mereka hanya teman biasa saja. Di tempat dan waktu yang berbeda, Tan Yu-mei juga memberikan pernyataan bahwa dia sedang berpacaran dengan seorang pria Amerika keturunan Tionghoa, dan dia menganggap George Chow tak lebih dari sekedar teman biasa. Untuk sementara gosip ini mendingin, tapi beberapa bulan kemudian Yu-mei terlihat bersama George lagi, hingga kembali memunculkan tanda tanya, apakah benar hubungan mereka hanya sebatas teman, atau sejatinya selama ini mereka telah berbohong. Ketegangan hubungan cinta segitiga antara George, Lily, dan Yu-mei akhirnya memuncak beberapa bulan setelah mereka masing-masing memberikan pernyataan publik, di mana antara Lily dan Yu-mei sama-sama memulai perang secara terbuka, tapi bedanya, Lily menggunakan cara-cara yang jauh lebih elegan dan berkelas. Yu-mei selalu memaksa George untuk lebih sering tampil berdua di depan umum, seolah ingin menegaskan bahwa dialah wanita yang dicintai George saat ini, padahal George masih berusaha untuk menghilangkan kabar-kabar perselingkuhannya. Yu-mei malah mengaku kemana-mana bahwa dia dan George sebenarnya sudah menikah. Di lain pihak, Lily menanggapi tingkah laku tengil Yu-mei dengan cara yang lebih lembut. Misal ada yang bertanya apakah benar suaminya dan Yu-mei berpacaran, Lily akan menjawab, "Yu-mei gadis yang cantik dan finalis Miss Asia, mana mungkin dia mau berpacaran dengan suami saya yang sudah tua." Di lain hari saat orang bertanya apa benar George dan Yu-mei sudah menikah diam-diam, Lily akan menjawab bahwa ada banyak pria muda tampan dan kaya yang mengejar Yu-mei. Bagaimana mungkin dia mau merebut suami orang? Jelas sekali kalau itu adalah bentuk sindiran dari Lily untuk Yu-mei. Tapi alih-alih sadar diri dan menjauh, Yu-mei membuat gebrakan lagi, di mana pada tahun 2004, George dan Yu-mei tampil di depan umum, sedang makan malam bersama seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahunan. Kalau merunut pada awal mula hubungan George dan Yu-mei yang diduga sudah dimulai sejak tahun 93, kemungkinan gadis kecil itu adalah anak George dan Yu-mei. Pertarungan cinta segitiga yang melibatkan George, Lily, dan Yu-mei terus berlangsung selama hampir 1 dekade, dan selama waktu ini, Yu-mei berulang kali menantang Lily di depan publik, bahkan beredar rumor bahwa George pernah mengajak Lily bercerai dan menawarkan sejumlah uang, namun Lily dengan tegas menolak tawaran tersebut, dan mengklaim bahwa jumlah yang ditawarkan George benar-benar merendahkan harga dirinya. Dia menikahi George bukan semata-mata demi uang,
dan nominal uang yang ditawarkan George dengan mudah bisa dia dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun saja bermain film. Meski menerima tekanan yang semakin besar dari si pelakor, Lily tetap tenang dan bersikap kalem. Dia secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bercerai dari George. Dalam sebuah wawancara, Lily menegaskan bahwa menjadi istri sah dan satu-satunya, berarti harus memiliki kebijaksanaan, kesabaran, dan jiwa visioner untuk tujuan yang lebih besar, misalnya untuk alasan kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya. Seorang reporter bahkan pernah bercanda bahwa Lily mungkin adalah istri yang paling toleran dan pemaaf di seluruh Hong Kong. Kesabaran dan keanggunan Lily mungkin telah mengubah cara George memandang situasi mereka. Karena Lily tidak mau bercerai dan tidak memaksanya untuk meninggalkan Yumei, maka George tidak pernah lagi mengungkit masalah perceraian. Pada bulan Oktober di tahun 2004, mungkin karena stres yang berkepanjangan, George Chow mengalami stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Selama masa itu, Yumei mencoba mengunjunginya, akan tetapi Lily sudah lebih dulu memblok semua akses Yumei kepada suaminya. Tan Yumei yang putus asa merasa tidak ada alasan lagi baginya untuk tetap berada di Hong Kong. Yumei selanjutnya memutuskan untuk menjual semua asetnya dan pindah ke kampung halamannya. Tan Yumei sudah menyerah dan mengaku kalah secara terpaksa. Dia tinggalkan Hong Kong dan kisah cintanya yang melelahkan selama belasan tahun bersama George. Sementara itu, kondisi kesehatan George semakin menurun setelah stroke, di mana dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Bahkan setelah dia diperbolehkan pulang dari rumah sakit, George masih bergantung pada bantuan kursi roda. Lily Ho tetap berada di sisi suaminya, merawat pria itu dengan sepenuh hati tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia masih merasa sakit hati atas pengkhianatan George. Orang-orang memperkirakan bahwa George tidak akan pulih kembali, tapi berkat perawatan dokter dan tentunya berkat ketulusan Lily, hanya dalam waktu 1 tahun saja, kondisi George secara mengejutkan berangsur membaik dan pria 65 tahun itu sudah bisa beraktivitas kembali seperti dulu sebelum dia terkena stroke. Namun alih-alih bersyukur atas perawatan Lily dan menyadari kesalahannya di masa lampau, pada suatu malam George terlihat sedang makan malam bersama seorang wanita. Awak media segera mengidentifikasi wanita itu adalah Cheng Shuli, seorang ibu dengan 2 anak. Dan faktanya, Shuli hadir lebih dulu di antara George dan Lily, jauh sebelum kehadiran Tan Yumei. Kalau kalian ingat, tadi sudah disebutkan bahwa George mulai mengkhianati Lily sejak 2 tahun setelah pernikahan mereka. Cheng Shuli inilah wanita pertama yang mengganggu rumah tangga Lily dan George. Shuli jauh lebih kompetitif daripada wanita yang sebelumnya dihadapi oleh Lily Ho. Karena Tan Yumei tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa putrinya adalah darah daging George, sedangkan Cheng Shuli secara lantang mengklaim bahwa dia memiliki anak kembar, buah dari hubungannya bersama George. Anak-anaknya itu juga dinamai menggunakan nama keluarga Chow, dan Shuli siap melakukan tes DNA terhadap anaknya untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Chow. Cheng Shuli tersingkir karena kehadiran Tan Yumei, tapi walaupun mereka sudah berpisah, George tetap bertanggung jawab terhadap Shuli dan anak kembarnya. Anak-anak selanjutnya dikirim sekolah ke Amerika, sementara Shuli diberi uang dan hadiah sebuah villa senilai $3 juta. Sebagai catatan saja, ini adalah nilai uang di tahun 80-an. Setelah berpisah dengan George, Cheng Shuli menjual villanya dan menggunakan uang tersebut untuk menjadi modal bisnis properti. Dia investasikan uangnya dengan membeli beberapa properti, lalu menjualnya kembali saat harga sudah naik. Hal ini Shuli lakukan selama kurang lebih 10 tahun kemudian. Secara finansial, dia berkecukupan dan bisnisnya juga berjalan lancar. Oleh karena itu dia tidak pernah muncul dan tidak mengganggu Lily Ho maupun Tan Yumei. Sampai kemudian pada tahun 97, Hong Kong mengalami krisis properti menyusul krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia. Properti-properti milik Shuli mengalami penurunan harga drastis hingga melebihi 60%. Sederhananya seperti ini, misal Shuli dulu membeli sebuah rumah seharga 100 juta, maka pada tahun 97, rumah itu tidak bisa dijual dengan bandrol harga lebih dari 40 juta. Namun bukan cuma itu masalahnya, seberapapun murahnya dan sebesar apapun kerugiannya, tidak ada orang yang mau membeli properti pada masa itu. Cheng Shuli mau tidak mau harus meminta bantuan George lagi, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pendidikan 2 anak mereka di Amerika, dan disinilah karma terjadi, alih-alih mengganggu Lily Ho, Shuli saat itu malah berhadapan dengan Tan Yumei.
Yu Mei berusaha keras untuk menyingkirkan Xiu Li, hingga akhirnya dicapailah kesepakatan bahwa George akan memberi dukungan finansial bulanan bagi Xiu Li dan anak kembarnya, asalkan mereka tidak mengganggu George dan Yu Mei. Kesepakatan ini berjalan mulus selama beberapa tahun sampai kemudian George mengalami stroke dan tunjangan bulanan Xiu Li terputus. Cheng Xiu Li lalu mendapati info bahwa George sedang sakit dan Yu Mei sudah pergi. Begitu ada kesempatan, Xiu Li langsung berusaha untuk masuk lagi ke hidup George dan menjadi wanita simpanan George seperti dulu. Saat Xiu Li muncul ke rumah sakit bersama anak kembarnya yang sudah cukup dewasa, barulah di situ Li Liho tahu tentang Xiu Li dan dua anaknya. Info ini langsung dilahap oleh media yang beramai-ramai memberitakan bahwa George Chow bersatu lagi dengan mantan kekasih gelapnya. Li Liho juga tak luput dari kejaran para wartawan yang memintanya untuk memberikan pernyataan. Namun bukan Lili namanya kalau dia tidak bisa memberikan respon yang elegan. Lili menjawab pertanyaan para wartawan dengan berkata, "Nona Cheng memang dulu sempat berhubungan dengan suami saya, tapi itu sudah lama sekali. Sekarang dia sudah memiliki keluarganya sendiri dan punya 2 anak, jadi tolong jangan ganggu hidup Nona Cheng lagi karena dia sudah memilih untuk menjalani hidup yang tenang." Sikap Lili benar-benar mengejutkan publik yang kemudian bertanya-tanya, bagaimana Li Liho bisa begitu tenang menghadapi kemunculan 2 wanita yang dirumorkan telah melahirkan anak suaminya. Yang tidak diketahui orang-orang, Lili sudah menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Cheng Xiu Li beserta anak kembarnya. Namun ternyata laporan dari si detektif malah mengkhawatirkan, karena berdasarkan penyelidikannya, kemungkinan besar anak kembar itu adalah benar darah daging suami Lili. Si detektif juga tidak menyarankan untuk dilakukan tes DNA, karena hal itu malah akan menjadi bumerang bagi Lili nantinya. Sampai di sini sudah bisa kita bayangkan bagaimana beratnya tekanan yang dihadapi Lili. Tapi masalah terbesarnya bukanlah Tan Yu Mei atau Cheng Xiu Li, melainkan seorang wanita ketiga yang bernama Liu Yuan. Kemunculan para wanita simpanan George semakin membingungkan sekaligus menarik. Sebelumnya diketahui bahwa ada wanita bernama Cheng Xiu Li, yang ternyata sudah jauh lebih dulu menjadi kekasih George dibandingkan Tan Yu Mei, dan sekarang muncul lagi nama baru, yaitu Cindy, yang ternyata, Cindy sudah mengenal George sejak dia berusia 17 tahun. Cindy yang pada tahun 2004 berusia 45 tahun, mulai bekerja sebagai sekretaris George sejak tahun 76 dan saat itu dia sudah menikah. Seiring berjalannya waktu, Cindy melahirkan 2 orang anak perempuan dari pernikahannya. Pada tahun 90, nasib malang menghampiri hidup Cindy, di mana suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, dan sejak saat itu Cindy menjadi janda muda yang baru berusia 31 tahun. Perlahan-lahan hubungan profesional mereka bergeser menjadi hubungan sensual. Saat Tan Yu Mei menjadi wanita simpanan George, di saat yang sama, Cindy juga memiliki status yang sama. Tapi wanita ini tidak serakah dan tidak berharap bisa menjadi gundik, atau mendapatkan status dari hubungan mereka. Cindy sadar bahwa George hanya menginginkan tubuhnya, sama sekali tidak ada yang namanya cinta. Tak hanya menjadi sekretaris di ruang kantor saja, tapi Cindy juga menjadi teman tidur George dalam perjalanan-perjalanan bisnis mereka. Kalau di kantor Cindy akan menyapa George dengan kalimat, "Selamat pagi Pak Bos," tapi kalau di kamar hotel kalimatnya akan berubah menjadi, "Pak Bos sudah pagi." Terlepas dari semua petualangan nafsu birahi mereka, George sangat baik dan royal kepada Cindy. Selain tunjangan yang besar setiap bulan, George juga memberinya sebuah rumah serta mobil guna memastikan hidup Cindy nyaman dan berkecukupan. Pada tahun 2004 saat George terkena stroke, Cindy sering mengunjungi George di rumah sakit dan merawat bos kesayangannya itu. Di balik kedok sebagai sekretaris yang baik, sikap Cindy membuat hati George semakin tersentuh. Hingga beberapa bulan kemudian saat kondisinya sudah membaik, George menghadiahkan sebuah villa untuk si sekretaris. Cindy bergerak senyap dan melampaui para wanita simpanan George yang lain. Pada tahun 2006 saat George sudah pulih dari sakitnya, pria itu membuat surat wasiat yang menyebutkan bahwa dia mewariskan 3 perusahaan untuk Cindy, yang secara total bernilai $10 juta. Sebegitu sayangnya George terhadap sekretarisnya itu, sampai-sampai dia ingin menjamin hidup Cindy berkecukupan dalam jangka panjang, bahkan setelah dia nanti meninggal. Namun bagaimanapun lihainya mereka menjaga rahasia, lama-kelamaan Lili mulai curiga melihat kekhawatiran Cindy yang berlebihan.
Lily kembali menyewa jasa detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Cindy dan kemungkinan hubungan gelapnya bersama George. Setelah dia tahu siapa Cindy yang sebenarnya, Lily terus bersikap tenang dan tidak ingin menciptakan kegaduhan. Saat para wartawan menuding bahwa Cindy adalah kekasih George, Lily menegaskan bahwa Cindy adalah sekretaris suaminya selama puluhan tahun, jadi wajar saja kalau seorang sekretaris peduli dengan atasannya yang sedang sakit. Pada bulan Desember tahun 2010, George mengalami stroke yang kedua dan kali ini lebih parah dari yang pertama. Meskipun dia mampu melewati masa kritis, dokter menyatakan bahwa George tidak akan pernah pulih lagi seperti sedia kala, selamanya dia akan terbaring di atas ranjang. Lily tidak mau menyerah dan terus merawat suaminya secara telaten. Namun apa daya, pada tanggal 20 Juli tahun 2016, George Chow meninggal dunia di usia 76 tahun, meninggalkan Lily yang berduka dan hancur. Mereka menikah selama hampir 44 tahun. Dan selama itu pula dia menyaksikan perselingkuhan suaminya dengan banyak perempuan. 44 tahun bukan waktu yang singkat, Lily menghadapi pengkhianatan suaminya dalam diam. Beruntung sebelum meninggal, George Chow sempat membuat surat wasiat yang terakhir, di mana dia mewariskan seluruh kekayaannya yang bernilai $959 juta kepada Lily dan keempat anak mereka. Setelah George meninggal, Lily menjadi pewaris utama dan dengan cepat dia mengambil alih pengendalian penuh atas aset keluarga, karena Lily sadar betul bahwa dia akan menghadapi konsekuensi dari perselingkuhan suaminya di masa lalu. Di hadapan Lily sudah ada dua pertarungan yang harus dia hadapi, yaitu Cheng Xiuli yang menginginkan harta warisan bagi anak kembarnya, dan Cindy alias Liu Yuanyuan yang memegang surat wasiat dari George. Sebagai tindakan pencegahan, Lily memperketat keamanan di pemakaman suaminya untuk menghindari keributan. Menurut rumor yang beredar, anak-anak George dari Cheng Xiuli diizinkan untuk menghadiri pemakaman, tapi tidak ada satupun foto yang menunjukkan bahwa Xiuli dan anak-anaknya hadir di pemakaman. Lily selanjutnya mendatangi anak kembar Xiuli dan membawa mereka untuk tinggal di salah satu rumah milik keluarga Chow. Kepada si kembar, Lily berkata bahwa dia mengakui status mereka sebagai anak biologis suaminya, jadi mereka juga akan mendapatkan jatah warisan. Lily menambahkan bahwa sejak si kembar kecil hingga dewasa, mereka selalu mendapatkan dukungan finansial dari suaminya, jadi mungkin jatah warisan untuk si kembar tidak akan terlalu banyak, dan rumah itulah yang nanti akan menjadi bagian mereka. Anak-anak Xiuli juga sebenarnya tahu diri dan tidak terlalu meributkan masalah warisan, hanya saja, setelah masalah hukum terkait pembagian warisan selesai, ternyata tidak ada satu sen pun uang atau aset yang diterima oleh anak-anak Cheng Xiuli. Mereka lalu ditendang keluar dari rumah keluarga Chow, dan nyatanya, rumah yang mereka tempati tidak pernah dibalik nama menjadi milik mereka. Dikabarkan bahwa di kemudian hari, salah satu anak Xiuli harus bekerja menjadi pelayan restoran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sebuah wawancara, salah satu dari si kembar berkata bahwa ayahnya meninggalkan warisan yang sangat berharga untuknya, yaitu saudara kembarnya. Masalah Lily dengan Cheng Xiuli dan anak-anaknya sudah selesai, namun yang membuat Lily sangat stres adalah Cindy. Sesuai surat wasiat yang ditulis oleh George Chow, setelah kematiannya, Cindy akan menerima warisan 3 perusahaan. Namun sebelum Cindy mengajukan gugatan, Lily sudah bergerak lebih dulu dengan menempatkan putri sulungnya sebagai direktur di ketiga perusahaan tersebut. Sabrina Chow, si putri sulung, segera memindahkan aset 3 perusahaan itu ke perusahaan mereka yang lain, hingga pada akhirnya, 3 perusahaan yang diklaim Cindy tak lebih dari perusahaan di atas kertas saja, tidak ada aset, tidak ada nilai sama sekali. Cindy masih berusaha melawan dan mengajukan gugatan lagi ke pengadilan, menuduh Lily telah berbuat curang dan menihilkan aset perusahaannya. Cindy lalu menggugat jatah warisan George Chow, namun menanggapi permintaan tersebut, Lily dengan nada dingin berkata, "Apa hakmu menuntut warisan suamiku? Apa statusmu di keluarga kami sampai-sampai aku harus berbagi warisan denganmu?" Seketika semua orang yang berada di ruang sidang terdiam, bahkan hakim pun terdiam dan hanya menatap ke arah Cindy, menunggu wanita itu merespon. Cindy tidak mampu menjawab pertanyaan Lily dan gugatannya pun ditolak pengadilan. Lebih naas lagi, villa yang dihadiahkan George ternyata masih terdaftar atas nama George Chow. Alhasil Lily langsung mengeksekusi properti tersebut,
dan Cindy berakhir tanpa memiliki aset apapun. Setelah semua hiruk-pikuk gugatan selesai, media tidak ragu-ragu lagi menobatkan Lily Ho sebagai istri miliarder paling kejam di Hong Kong. Tapi benarkah Lily bersikap kejam? Bukankah apa yang dia lakukan hanya untuk melindungi hak anak-anaknya? Bukankah sejak awal para wanita simpanan itu sadar bahwa perbuatan mereka telah menyakiti hati dan perasaan wanita lain? Pada tahun 2016 saat George meninggal, Lily sudah berusia 70 tahun dan menjadi janda kaya raya dengan harta hampir mencapai $1 miliar. Setelah sukses membintangi drama-drama di masa keemasannya sebagai aktris, Lily masih harus menjalani drama kehidupan yang sebenarnya selama hampir 44 tahun menjadi istri George. Dalam satu wawancara, Lily menyatakan bahwa George memang bukan suami yang sempurna, tapi dia adalah ayah yang baik bagi 4 anak mereka, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan secara finansial atau secara emosional. Meski dia sendiri harus menanggung luka di sepanjang pernikahannya, Lily mengaku bahwa dulu saat dia menikah dengan George, dia sudah membuat sumpah bahwa dia akan setia selamanya. Itulah mengapa Lily tidak pernah mau bercerai, dan bertekad hanya mencintai satu pria saja dalam hidupnya, yaitu George Chow suaminya. Itulah tadi kisah nyata kita untuk hari ini yang memang tidak ada kriminal-kriminalnya, tapi semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup Lily Ho. Kalian bisa googling dan masih bisa menemukan perusahaan Wakuwong yang tetap eksis hingga sekarang. Setelah kematian George Chow, kursi direktur sempat diduduki oleh Sabrina Chow putri sulungnya, dan di masa sekarang, putra tunggal Lily yang menjadi salah satu direktur di perusahaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.